Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Karena ternyata beberapa mahasiswa masih belum tahu nih gimana caranya bikin. Di sini saya ada dua contoh laporan. Satu laporan yang tidak menggunakan daftar isi otomatis. Jadi kelihatan di navigation pane. Kalau kalian masuk menu view, kemudian navigation pane kalian aktifkan. Kalian di sini berantakan, tidak bisa untuk nge-trace. Ini juga kalian akan kesulitan kalau misalkan kalian sudah membuat laporan. Mungkin kalau laporannya tipis, cuma 20-15 halaman tuh nggak berasa tuh kalau ada revisian dari dosen di tengah-tengah. Tapi kalau kalian buat laporan berbanyak 100 halaman, 150, lalu kalian maju dosen, disuruh revisi, ada tambahan 3 lembar atau 3 halaman di tengah-tengah. Otomatis kalian harus merubah sebagian besar halaman kalian kan. Itu akan repot sekali kalau kalian membuatnya manual, maka kalian harus membuatnya otomatis aja nih biar hidup lebih mudah. Nah, saya punya contoh mahasiswa yang sudah bagus nih. Dia menggunakan daftar isi otomatis. Di navigation pane-nya dirapih nih. Jadi kalau misalkan kalian sudah menggunakan daftar isi otomatis ini, lalu kalian akan merevisi di bagian tertentu. Kalian bisa trace langsung melewati menu view lalu navigation pane. Di sini udah bisa kelihatan. Misalkan tadi kalian habis maju ke dosen disuruh revisi di unsur-unsur proyek gitu ya. Di bab 3 ada revisi, ada masukan dari dosen. Kalian tinggal klik. Kalian nggak perlu cari halaman berapa ya tadi, nggak perlu. Langsung klik aja di sini. Nah, unsur-unsur proyek di sini. Atau tadi revisiannya di hasil pengamatan. Tinggal klik aja. Jadi sekaligus untuk navigasi si daftar isi otomatis itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi di sini saya sudah punya contoh laporan yang tidak menggunakan daftar isi otomatis. Lalu akan kita set. Pertama kalian menuju ke styles di sini. Ada heading 1, heading 2. Lah itu yang akan kita edit. Pertama kita edit heading 1-nya dulu. Jadi heading 1 itu biasanya bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka gitu-gitu ya kalau di laporan tugas akhir. Lalu kita ganti ini pakai time show Roman, biasanya kurang 14, lalu dia bold, warna hitam ada di tengah ya kan. Bab 1, bab 2 itu ada di tengah. Kemudian klik OK. Nah, ini kita setting di awal biar nanti tidak bolak-balik setting. Jadi ribet sebentar di depan. Kemudian heading 2 itu biasanya kalau di bab 1 nanti kan ada latar belakang, ada tujuan, nah itu heading 2. Fontnya 12. Ini disesuaikan dengan aturan di kampus kalian masing-masing. Nanti kalau misalkan ada subbab lagi berarti heading 3. Nanti kita edit juga. Nah, ini sudah. Kemudian kita pilih bab 1 pendahuluan, kita klik sebagai heading 1. Sini akan muncul. Kemudian latar belakang, ini heading 2. Ya, kalau kita mau kasih numbering, kemudian rumusan masalah heading 2. Kalau kalian lupa tadi nomor berapa ya, kalian tinggal lihat. Oh, ini 1.1 berarti. Kemudian tujuan heading 2. Nah, mau masuk ke bab berikutnya ada bab 2. Ini kita pilih heading 1. Lalu pengertian. Nah, ini ada subbab ya, ada subbab prinsip dan ada subbab cara kerja. Atau misalkan di maksud dan tujuan, ada maksud, ada tujuan. Nah, ini berarti heading 3 nih. Ada heading 3 muncul di sini, kita edit. Time Roman 12, dia nggak bold biasanya. Disesuaikan apakah dia italic atau tidak di aturan kampus kalian seperti apa disesuaikan. Jadi udah kita set bahwa prinsip adalah heading 3, kemudian cara kerja 2, 4, 2. Nah, ini lagi-lagi ya, kalau kalian lost ini sudah sampai nomor berapa kalian tinggal lihat. Oh, ini heading 2 berarti 2.5. Tidak perlu scroll ke atas. Udah selesai kalian ngeset, tinggal munculkan daftar isi otomatisnya. Nah, ini kalian buat satu halaman di depan. Kemudian jangan lupa insert number. Nah, untuk memunculkannya, kalian klik di halaman yang akan kalian buat daftar isi, kemudian pilih reference, pilih table of content, kemudian klik content. Nah, sudah jadi. Ini adalah daftar isi, secara otomatis dia akan buat. Jadi, kalian tidak perlu lagi membuat titik-titiknya manual, kemudian halamannya manual tuh nggak perlu. Udah dibuatkan sama MS Word secara otomatis. Lalu tinggal diperbaiki jika ada yang masih kurang-kurang. Nah, kemudian sudah selesai kita rapihkan. Udah jadi deh. Nah, kalau kalian sudah maju dosen, terus tiba-tiba ada revisi di tengah-tengah. Misalkan di bab 2 praktikum sondir harus ketambahan ada maksud, ada tujuan gitu. Terus ada latar belakang praktikum sondir, misalkan dosennya minta seperti itu. Nah, kalau kalian manual, maka kalian akan menuju halamannya manual nih, di scroll gitu kan sampai bawah. Ini nggak perlu, kalian tinggal menggunakan navigation pane. Revisinya tadi di bab 2. Nanti kita tinggal klik. Lalu Bapak Ibu dosen minta di sini ada latar belakang praktikum misal. Iya, maka di sini ganti numberingnya disesuaikan.
Jadi ternyata latar belakang praktikumnya ini memakan satu halaman sendiri. Jadi misalkan saya copy dari ini ya, otomatis akan merubah beberapa halaman kalian kan. Lalu tadi revisinya minta dipisah antara maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Maka di sini ada maksud 2, 3, 2, ada tujuan. Nah, karena daftar isinya berubah, maka kita ke atas lagi. Kalian tidak perlu menyisipkan manual, tinggal update table aja. Oke. Nah, ini otomatis akan masuk di sini. Latar belakang praktikum, maksud dan tujuan. Ini tadi yang tambahkan ya, ada maksud, ada tujuan. Otomatis halaman alat dan bahan, prinsip dan cara kerja, dan semuanya ke bawah itu akan menyesuaikan, sudah berubah. Hal ini akan sangat bermanfaat kalau kalian misalkan laporannya 100 halaman. Lalu revisinya tuh ada di halaman 24, halaman 50, 75. Kalian nggak perlu merubah secara manual. Ini sudah tinggal update table dan semuanya sudah terupdate secara otomatis. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa menggunakan daftar isi otomatis sekaligus memanfaatkan fitur navigation pane di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.